Kalau kemarin, kita udah membahas demo negara lain yang lagi meledak, karena suara rakyat gak bisa lagi dibungkam. Sekarang ada lagi nih, cerita baru dari Asia Tenggara yang bikin merinding. Negara yang selama ini identik dengan people power, Filipina sekarang kayak bom waktu. Sama, kayak tahun 1986 pas rakyat tumpah ke jalanan melawan diktator. Rakyat udah turun ke jalan, karena marah soal harga yang makin menggila. Tapi, elit politiknya malah sibuk saling jegal demi kursi kekuasaannya. Pertanyaan besarnya, ini demo beneran bakal bikin perubahan? Atau justru jadi sinyal, kalau negara itu ingin digiring ke jurang kebinasaan? Ribuan orang, udah nyiapin aksi gede yang diberi nama, Triliun Peso March. Sebuah gerakan yang langsung bikin pemerintah panas. Kenapa disebut itu? Karena isu yang diangkat benar-benar bikin rakyat muak. Dugaan korupsi triliun peso, untuk pengendalian banjir, justru dikorupsi untuk kepentingan politik. Bayangin, duit yang seharusnya digunakan untuk nyelamatin rakyat dari bencana, malah ditelen para elit buat kepentingan sendiri. Jadi, wajar banget, kalau akhirnya rakyat turun ke jalan bawa poster bawa suara teriak bareng, minta pertanggungjawaban. Dan, bukan cuma mahasiswa dan aktivis, di Manila kelompok buruh, organisasi masyarakat sipil, hingga gereja pun ikut nyuarain. Mereka kumpul di dua titik yang punya makna simbolik banget. Rizal Park Alisa Luneta sama People Power Monument di USA, tempat rakyat dulu berhasil menggulingkan otoriter. Seakan sejarah lagi mengulang, rakyat Filipina mengingatkan pemerintahan sekarang. Jangan coba-coba mainin duit rakyat. Jangan ngulangin kesalahan yang sama. Yang bikin merasa tegang, aparat negara, udah pasang kuda-kuda. Polisi sama militer berjaga penuh. Bahkan otoritas penerbangan udah mengeluarkan pembatasan wilayah udara di sekitar lokasi demo. Lo bisa lihat kan betapa seriusnya pemerintah menjagain momen ini karena mereka tahu kalau suara rakyat udah nyatu itu bisa jadi tsunami politik. Filipina ini sebenarnya bisa jadi contoh jelas banget buat dunia termasuk buat kita. Coba lihat polanya bro. Rakyat kesel karena korupsi, harga kebutuhan makin gak terkendali, janji-janji pembangunan yang gak pernah beres. Samakan kejadian seperti kejadian di Eduardo di Serbia. Bedanya, di Filipina punya sejarah panjang soal demo rakyat yang benar-benar merubah arah negara. Aksi ini bukan aksi biasa, dan bisa picu politik besar kayak People Power jilid baru. Jadi kalau lo beritanya cuma sekedar headline doang, lo salah. Ini adalah alarm keras, kalau rakyat Asia Tenggara gak bisa diremehin. Kejadian di Filipina itu sebenarnya akumulasi sakit hati yang udah lama ditahan. Bukan sekedar ribut di timeline atau trending di Sari doang. Tapi, bener-bener ledakan dari rasa muak yang udah numpuk. Orang-orang setiap hari harus ngadepin banjir, jalanan rusak, harga barang gak karuan. Tapi pejabatnya malah sibuk ngurusin proyek-proyek fiktif duit triliunan peso, yang katanya buat infrastruktur dan pengendalian banjir, ternyata nyasar ke oknum pejabat. Wajar jika rakyat turun ke jalan karena udah gak ada lagi ruang buat nunggu janji yang gak pernah ditepatin. Kalau diperhatikan demo kali ini punya simbolisme yang gede banget. Rakyat memilih titik-titik sejarah, kayak Rizal Park, dan People Power Monument. Itu tidak sekadar tempat kosong, tapi ikon perjuangan rakyat. Kayak pengingat penguasa-penguasa sekarang. Jangan sampai sejarah terulang lagi. Jadi suasananya gak cuma panas karena ribuan massa, tapi juga berat karena ada beban sejarah yang dibawa di situ. Respon pemerintah udah jelas, kelihatannya mereka ngerasa terancam. Aparat diturunin, barikade diterapkan di mana-mana. Bahkan, ada laporan jalur udara di sekitar lokasi yang dibatasi. Kalau udah sampai begitu, mau apa lagi?